Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Bella Riken Silvia. Nah, di sini aku bakalan menyelesaikan tugas UAS di matkul komunikasi organisasi. Kita langsung ke soal yang pertama ya. Gaya kepemimpinan apa yang muncul dari kasus ini? Gaya kepemimpinan yang muncul dari kasus ini adalah kepemimpinan otoriter atau autokratis. Dalam gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin cenderung mengambil keputusan tanpa banyak melibatkan timnya, mengontrol penuh atas proses pengambilan keputusan, dan jarang mendengarkan masukan atau saran dari anggota tim. Nah, untuk soal yang kedua adalah analisis kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan yang ada dalam kasus tersebut. Untuk kelebihannya adalah yang pertama, keputusan cepat. Karena pemimpin mengambil keputusan secara mandiri, keputusan bisa diambil dengan cepat tanpa perlu konsensus dari anggota tim. Yang kedua adalah ketegasan. Dalam situasi tertentu, gaya kepemimpinan otoriter dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam menghadapi masalah atau situasi yang mendesak. Untuk kekurangan yang pertama adalah rendahnya partisipasi karyawan. Gaya kepemimpinan otoriter mengurangi partisipasi dan kolaborasi karyawan dalam pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakmengertian mengenai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah inovasi terhambat. Karyawan merasa ide-ide dan inovasi mereka tidak dihargai, sehingga potensi untuk mengembangkan solusi teknologi terkini terhalang. Yang ketiga adalah tingginya turnover karyawan. Karyawan berbakat dan berpotensi besar dapat meninggalkan perusahaan karena kurangnya dukungan dan kesempatan untuk berkontribusi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, saran apa yang seharusnya diberikan kepada perusahaan ABC untuk mengatasi masalah yang timbul akibat gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan? Yang pertama, pelatihan kepemimpinan. Perusahaan harus memberikan pelatihan kepemimpinan kepada Mr. X dan manajer lainnya untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan mendukung partisipasi karyawan. Yang kedua, fasilitasi komunikasi. Perusahaan perlu mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur antara manajemen dan karyawan. Dengan cara ini, karyawan dapat merasa didengar dan ide-ide mereka dihargai. Yang ketiga, penetapan tujuan bersama. Melibatkan karyawan dalam proses penetapan tujuan dan strategi perusahaan akan membantu menciptakan rasa memiliki dan komitmen terhadap visi misi perusahaan. Yang keempat, penghargaan dan pengakuan. Penting bagi manajemen untuk mengakui kontribusi karyawan dan menghargai ide-ide inovatif yang dapat mendorong semangat kerja dan keterlibatan. Sekarang ke soal yang keempat, bagaimana peran komunikasi dalam memperbaiki ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan visi misi perusahaan? Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Komunikasi yang terbuka dan jelas dapat membantu karyawan memahami visi misi perusahaan dengan lebih baik sehingga mereka dapat bergerak ke arah yang sama dengan manajemen. Yang kedua, membangun keterlibatan. Komunikasi yang berlangsung dua arah akan mendorong partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif. Ketiga, mengatasi ketidakpuasan. Komunikasi yang baik dapat membantu mengatasi ketidakpuasan karyawan dengan mengakomodasi masukan mereka dan menjelaskan alasan di balik keputusan tertentu. Soal yang kelima, bagaimana manajer dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan strategis untuk mencapai visi misi perusahaan? Yang pertama, melibatkan karyawan secara aktif dalam sesi brainstorming dan pertemuan strategis. Yang kedua, mengadopsi pendekatan kolaboratif dan mendengarkan masukan dari anggota tim. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan gagasan dan ide-ide baru. Yang keempat, mendorong penggunaan alat dan teknologi kolaboratif untuk memfasilitasi diskusi dan keterlibatan tim. Untuk soal yang keenam, bagaimana keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka? Contoh yang pertama adalah
Mereka merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Yang kedua, rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keputusan perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, karyawan merasa bahwa mereka memiliki peran aktif dalam mencapai visi dan misi perusahaan sehingga semangat kerja meningkat. Lanjut, kita ke nomor 7 ya. Bagaimana manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Untuk yang pertama, pastinya mendorong gagasan inovatif dan memberikan ruang bagi karyawan untuk bereksperimen. Dan yang kedua, membentuk tim lintas departemen untuk memfasilitasi kolaborasi dan berbagai pengetahuan. Yang ketiga, menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk penelitian dan pengembangan teknologi baru. Yang keempat, memberikan penghargaan untuk inovasi dan prestasi yang luar biasa. Untuk soal yang ke-8, bagaimana dampak kepemimpinan yang sesuai dengan visi misi perusahaan terhadap kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan yang sesuai dengan visi misi perusahaan dapat memiliki dampak positif terhadap kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi karena yang pertama, mendorong keterlibatan dan partisipasi anggota tim yang meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Yang kedua, merangsang inovasi dan kreativitas yang dapat mengarah pada pengembangan solusi teknologi baru. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan merasa termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk soal yang ke-9 adalah apa manfaat dari membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi karyawan dan penerimaan ide-ide baru dalam perusahaan. Contoh yang pertama adalah meningkatkan inovasi. Karyawan merasa didorong untuk berbagi ide-ide baru dan berinovasi dalam solusi teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Karyawan merasa dihargai dan memiliki rasa memiliki terhadap visi misi perusahaan. Yang ketiga, menarik bakat. Perusahaan akan lebih menarik bagi bakat-bakat potensial karena reputasi sebagai tempat yang mendukung perkembangan ide-ide baru. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Keterlibatan karyawan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Untuk soal yang terakhir adalah bagaimana cara mengidentifikasi dan memahami visi misi perusahaan serta pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam gaya kepemimpinan. Yang pertama, mengidentifikasi visi misi perusahaan melibatkan menentukan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua, memahami visi misi perusahaan melibatkan komunikasi yang jelas dengan seluruh tim manajemen dan karyawan mengenai arah yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga, pentingnya untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam gaya kepemimpinan agar keputusan dan tindakan kepemimpinan selaras dengan visi misi, sehingga dapat memberikan contoh dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.